The power of dream. Pertama jadi BM sih di umur 23 tahun sih, Pak. Luar biasa ya. Saya 23 tuh masih jadi profesi apa adanya, Bu. Kecekele apa terus ya apa namanya? Malah multi talent itu Pak namanya, Pak. Oke, udah siap. Oke, saat ini kita bersama Ibu Vera ya dari branch manajernya BCA Finance ya Bu ya. Iya, Selamat datang di Good News. Kita ngobrol bincang nih, biasanya kita ngobrol di tempat ngopi ya, ini kita ngobrol di tempat yang berbeda. Iya, Pak. Harapannya Grogi nih, Pak. iya. Harapannya kita bisa memberikan insight baru atau mungkin informasi-informasi baru yang mengenai sekitaran inilah dunia kita itu. Oke. Nah, mungkin saya boleh pertanyaan yang awal nih, Bu Vera itu mengawali karir itu di BCA Finance itu usia berapa, terus bisa sukses sekarang itu butuh rentan berapa tahun tuh? Oh ya, oke. Sebelumnya thank you Pak Dosi dan teman-teman Honda udah mengundang saya perdana ya Pak ya katanya di sini. Perdana ya betul. Oke. Maaf kalau masih banyak kekurangan ya. Oke Pak. Kalau untuk awal karir saya itu saya lulus kuliah tahun 2012 Pak. Tahun 2012 bulan sekitar akhir tahun. Oh gitu. Kemudian awal tahun 2013 itu ada job fair lowongan kerja dari BCA Finance. Oke. Awalnya sih ragu ya karena kan harus ke Jakarta. Saya dulu anak rumahan gitu Pak, maksudnya gitu. homesick-an gitu. Siap, Jadi nggak pengen sebenarnya awalnya karena kan harus keluar dari rumah gitu. Oke. Ternyata ya udah karena dapat dukungan dari orang tua, dari orang terdekat juga, akhirnya saya daftar. Nah, singkat cerita melalui beberapa tes dan keterima di program manajemen trainee Pak. Tapi kalau di kami istilahnya professional development program. Jadi semacam MT gitu Pak kalau di perusahaan yang lain. Nah, itu berarti saya masuk di April 2013. Tunggu Bu. Tak potong sedikit ya. Iya. Kan waktu misalnya job fair itu kan otomatis kan banyak pilihan ya. Iya. Bootnya kan banyak tuh. Iya, Pak. Mungkin nggak hanya PCA kan. Iya. Dan lain sebagainya. Nah, Iya. kenapa berhentinya di poin BCA Finance. itu ceritanya gimana? Jujur sih masukin di beberapa tempat Pak. Gitu. Iya. Siap. Cuman memang di BCA Finance ini prosesnya waktu itu termasuk yang paling cepat. Oh gitu. Iya, jadi prosesnya paling cepat. Saya Sama lupa. kayak ini ya berarti aplikasi ya biasanya. Sama kayak aplikasinya Pak, Masukin juga paling cepat. Jadi emang di kita itu selalu gerak cepat gitu Pak BCA Finance. Nah, itu jadi paling cepat BCA Finance dan memang sudah keterima, sudah dikontrak. Jadi kita istilahnya juga nggak usah coba yang lain lagi gitu sih Pak waktu itu. Oke. Ya singkat cerita April 2013 saya join perdana di BCA Finance, mengawali karir di PDP Pak atau Professional Development Program. Waktu itu saya di batch 12. Batch 12. Iya, nah Berapa angkatan Bu? Batch 12. ada 28 orang Pak. Lolos semua. Enggak, yang lolos 25 orang kalau saya nggak salah. 25. Iya, waktu itu jadi ada yang tereliminasi 3 orang kalau saya nggak salah ingat ya Pak ya. Nah, kemudian kita ada training, ada project selama kurang lebih 1 tahun. Dan di April 2014 saya perdana di cabang Magelang Pak, di BCA Finance cabang Magelang. Oh berarti kalau MT itu memang nggak mungkin dia stay di satu kota asalnya, dia tuh nggak mungkin ya, dia pasti Pindah-pindah. ya? Iya, pindah-pindah. Berarti sebelum di rilis apa mungkin turun gunung itu banyak tempaan-tempaan ya di MT itu? Banyak Pak, kita ada tandem-tandem ke BM cabang lain juga. Gitu. Ya, belajar di BM yang lebih senior dari kita. Kemudian kita ada kayak program ISQ gitu Pak, jadi kayak yang upgrade mental kita seperti itu. Biar bisa lebih pede, bisa lebih berani gitu kan Pak. Itu banyak outbound yang isinya tentang ya kurang lebih upgrade skill kita Pak, motivasi gitu.
Jadi kalau tadi ditanya umur berapa pertama jadi BM sih di umur 23 tahun sih, Pak. luar biasa ya. Jadi udah Saya 8 tahun kurang lebih. iya. Saya 23 itu masih jadi profesi apa adanya, Bu. Kecekel apa terus ya apa namanya? Malah multi talent itu Pak namanya, Pak. Multi-talent. Jadi apa namanya? Profesi apapun lah. Ya, Nah, saat ini kita mau mulai obrolan tuh saya lebih ingin menanyakan kalau misalnya ada konsumen yang pengajuan istilahnya aplikasi itu ya. Iya. Aplikasi itu ada yang di ACC, ada pun yang mungkin masih belum ada kesempatan untuk di ACC gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya di situ kan ada kata-kata beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Nah itu sebenarnya supaya kita dapat instant approval lah, istilahnya instan cepat, terus punya pelayanan paling cepat, terus di ACC-nya cepat, itu sebenarnya apa tuh yang perlu diperhatikan Bu? Supaya mungkin audiens yang saat ini mau beli mobil lewat BCA Finance mungkin bisa punya insight-nya, oh ini loh, ini kisi-kisinya ini. Iya. Jadi kalau di kita itu sebenarnya prosesnya cepet banget ya Pak ya. Jadi dari data masuk lengkap itu kalau di iklan kita sih one day approval, tapi sebenarnya nggak sampai one day, karena one day itu 24 jam ya Pak ya. Nah di kita itu kalau dari data lengkap, kami cek dan lain sebagainya, itu sampai ke PO atau persetujuan ke dealer itu kurang lebih paling cepat tuh ada di 3-4 jam aja. Luar biasa ya. Betul. Jadi 3 jam itu udah 3 jam approve ya? Sudah approve, sudah ada keputusan hasil disetujuinya. Nah, kalau untuk tips and triknya apa sih sebenarnya lebih ke kemampuan, karakter, kesiapan konsumen untuk mengambil kredit mobil itu gitu Pak. Jadi nanti di proses survei marketing kami itu pasti teman-teman marketing itu akan menjalankan akuisisi seperti yang sudah menjadi kebijakan kami gitu Pak. Tapi ketika memang data dan lain sebagainya masuk secara instant approval kita selalu gerak cepat Pak. Seperti tadi kayak waktu saya empty saja apply aja paling cepat gitu sih Pak. Ya. Berarti ini ya BCA itu memang memberikan pelayanan yang lebih cepat ya. Pasti Pak. Oke. Berarti ini mungkin pesannya buat milenial bahwa istilahnya menjaga kredibilitas ya. Kredibilitas itu juga penting ya. Mungkin kayak kalau misalnya kita punya istilahnya pinjaman itu ya harus dilunasin ya istilahnya. Oh iya, kecuali kalau misalnya zaman kuliah kita minjem teman kadang-kadang nggak balik, itu beda. Nah kalau kredibilitas milenial itu sebenarnya yang harus dijaga apa sih Pak? Kan sekarang banyak nih kayak misalnya pinjaman online yang istilahnya nggak standar OJK dan sebagainya, itu apa nih kiat-kiat milenial yang harus dijaga supaya next misalnya mereka besok punya bisnis, mereka mau apply ke BCA Finance itu lebih gampang di ACC. Itu apa sih yang perlu diperhatikan sama milenial? Oh iya, gini sih Pak, intinya sih kalau kita mempunyai pinjaman, kecuali pinjaman ke teman tadi ya Pak ya, ke teman waktu kuliah, kita kalau punya pinjaman sehingga saya masih punya utang tuh sama masih punya ya Pak ya, berarti kuliah. sekarang harus ditraktir tuh Pak, Iya. teman Bapak. Siap. Oke, intinya adalah ketika kita punya pinjaman ya kita harus membayar pinjaman kita sesuai tanggal jatuh tempo. Karena ketika kita lewat tanggal jatuh tempo itu nanti akan menjadi penilaian karakter kita sebagai calon debitur. Kurang lebihnya. Iya. Jadi kalau untuk mungkin milenial sekarang banyak pinjol dan lain sebagainya. Kalau memang mereka membayar angsurannya itu tepat waktu, pasti juga nggak akan jadi masalah sih. Ya. Yang jadi masalah uangnya ada atau enggak. Jadi sepenting itu ya Bu. Kalau misalnya kita misalnya sudah ada kekurangan di situ, memang ya bisa dibilang problem juga ya berarti ya. Salah satu tools kita untuk menilai karakter konsumen itu sih Pak, memang dari hasil histori kredit mereka seperti itu ya. Gitu, Pak. Nah mungkin obrolan kita ini cukup menarik lah menurut saya, karena milenial sekarang tuh apalagi sekarang kan base-nya UMKM yang sedang dikembangkan ya. Artinya milenial kita tuh butuh pengetahuan seperti ini sehingga mereka pada waktu mereka
once mereka mau usaha atau mungkin mereka mau scale up mereka punya bisnis tuh nggak terkendala karena istilah pay checking itu ya. Iya. 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 Jadi memang yang paling penting adalah kita sebagai misal milenial, teman-teman milenial bisa mengukur kemampuan pribadi gitu ya Pak ya. Kalau misal kayak karyawan mungkin secara teorinya misal ya Pak kayak sepertiga dari gajinya gitu angsurannya. Sepertiga tuh contohnya gimana Bu? Misalnya ada ini milenial nih gajinya 10 juta. Iya. Berarti paling nggak angsurannya itu di angka 3 juta misalnya seperti gitu. itu Pak. Itu pun sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau mereka punya pinjamannya banyak gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi malah bisa minus gitu kan Pak dari gaji. Nah jadi sebenarnya tools untuk menilai karakter kelayakan konsumen itu nggak hanya satu tools saja, tapi memang kita gabungkan gitu sih Pak. Ya intinya memang dari karakter, kapasitas, kapabilitas, kemudian kayak dari kemauan bayar konsumen itu kita gabung jadi satu untuk jadi penilaian kita, penilaian akhir keputusan kita gitu. Iya. Wah luar biasa ya, kita dapat informasi banyak. Pengertian saya tuh malah justru ketika gaji saya 10 juta itu saya tuh lebih cenderungnya gini Bu. Oh, saya ada cicilan 1 juta, saya ada cicilan 2 juta, sampai 7 juta tuh saya masih merasa, oh mampu nih saya bayar 7 juta. Ternyata itu salah ya. Berarti hanya sepertiga yang tadi ya, yang bisa dipakai sebagai angsuran ya sebenarnya. Bukan masalah banyaknya angsuran, yang penting pendapatan kita masih bisa cover, itu enggak ya, salah ya. Sebenarnya itu secara teori ya Pak Teori. Secara teorinya seperti itu, tapi secara prakteknya yang penting kita bisa untuk membayarkan angsuran-angsuran kita itu tepat waktu gitu. Oh yang penting itu ya. Iya. Jadi memang teori sepertiga itu karena kan biasanya ya Pak sepertiganya untuk biaya hidup, kebutuhan gitu kan Pak, sepertiganya mungkin buat saving atau buat investasi, nah sepertiganya untuk angsuran. Itu secara teori umumnya, tapi secara prakteknya sebenarnya monggo aja sih, yang penting untuk jatuh tempo angsurannya selalu on time. Iya gitu Pak. Terserah tuh mau phone a friend atau mungkin mau pinjam tetangga nggak boleh ya. Lebih ini ya, lebih ke kemampuan masing-masing. Jangan sampai kita peribahasanya besar pasak daripada gitu ya. Bisa roboh ya Pak. Benar-benar. Nah itu informasi yang cukup menarik lah ya buat kita semua, supaya kita juga, terutama milenial tuh supaya tidak jatuh di lubang yang salah, sehingga bisa lebih meningkatkan mereka punya kemampuan lah di next ya, di kemudian hari. Nah mungkin pertemuan kita nih cukup singkat ya Bu. Saya sampaikan juga bahwa kita tadi sebelum podcast sudah memastikan bahwa kita sudah vaksin dan kita juga sudah tes ya, sehingga semuanya aman ya. Jadi mungkin ini end of diskusi kita ya Bu ya. Jadi kan ini judulnya Good News. Nah kira-kira tuh dari BCA tuh ada Good News apa nih akhir tahun ini atau mungkin awal tahun besok yang mungkin nanti bisa digunakan buat audiens untuk mengambil kesempatan. Thank you Pak Dosi. Good news dari kita apa ya Pak? Good news dari kita itu yang pertama ini Pak, kita punya kredit khusus pandemi. Apa tuh? Istilah dari kita ya Pak ya, kredit khusus pandemi itu apa? Itu adalah kredit mini Formax atau tenor sampai 8 tahun. 8 tahun bisa? Iya Pak. Jadi istimewanya adalah angsurannya pasti sangat murah. Jadi untuk konsumen-konsumen yang mau memulai lagi usahanya karena terdampak pandemi, atau mungkin konsumen yang istilahnya pengen tapi takut nanti gimana bayarnya. Nah itu kan secara tenor 8 tahun itu angsurannya lebih ringan ya Pak ya. Iya, jadi kita ada tenor mini Formax itu karena 8 tahun itu kita bagi jadi 2 Pak. 4 tahun pertama dan 4 tahun kedua. Jadi konsumen ketika nanti di 4 tahun pertama itu mau melunasi sisa pokok utangnya, itu bisa dilunasi tanpa biaya penalti Pak. Jadi hanya tinggal pokoknya saja. Gitu. Tapi di 4 tahun pertama atau di awal-awal ini itu mereka bisa mendapatkan benefit angsuran yang sangat
ringan banget gitu Pak, dengan DP yang ringan juga. Dengan DP yang iya. Oke. Wah, luar Gitu. biasa ya. Apalagi nih Bu, good news-nya Bu? Good news yang kedua, selain di tenor 8 tahun atau angsuran ringan, kita juga ada promo di DP 10% ada DP Pak. 10% ya? Iya, jadi itu adalah DP yang sangat murah banget gitu ya Pak, yaitu proses dan syaratnya juga cukup mudah, sama dengan yang reguler, jadi tidak kami lama-lamain atau gimana, enggak Pak. 10% tuh kalau misalnya saya ngambil example tuh misalnya harga mobilnya 150, DP-nya 15 juta gitu atau seperti apa? 15 kurang lebih Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oh, gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau menanyakan pengertiannya seperti apa, paling tidak pertanyaan ini bisa lebih memberikan pencerahan. Oke, kita ini lagi ya, lanjut lagi Bu. Berita good news-nya nih yang kedua Iya, nih dari yang BCA kedua, tuh apa nih yang bisa buat surprise buat konsumen? Oke. Good news nomor 2 itu kita BCA Finance udah bisa di DP rendah Pak. Oh, oke. DP rendah yang benar-benar DP rendah banget, DP di 10% aja. 10% ya. Jadi Iya. pengertiannya kalau misalnya mobilnya harganya 150, Iya. DP-nya 15 DP-nya juta. kurang lebih 15 juta, nanti Oh. ada plus biaya Oh ya, yang lain. semakin terjangkau aja ya. Iya, Pak. Jadi di BCA Finance 10%. Ya, tapi pastikan 10%. Kurang lebihnya ya Pak. iya, ya, tapi tadi pesannya pastikan angsurannya nggak melebihi dari kemampuan kalian. Ya. Iya Pak. Oke, thank you Bu. Mungkin ada lagi? Yang ketiga nih Pak, yang terakhir. Oke. Yang terakhir itu nanti khusus Honda Lovers ya, nantikan event bareng kita ya Pak Iya, ya. iya. BCA Finance dengan Honda Solo Raya di bulan Januari awal tahun itu nanti akan banyak promo, banyak hadiah dan juga menyenangkan lah ya Pak ya. Oke, semoga nanti sukses ya Pak Oke, acara kita siap. bersama, konsumen juga banyak yang beli. Ya. Tapi kalau ada yang mau beli di bulan Desember ini jangan ditunda ya, Honda Lovers langsung Iya. aja karena promonya juga sama banyaknya Nggak kalah menarik. nggak kalah menarik gitu. Itu aja Pak, good Oke. news ya, good news Good news. dari kita Iya. itu semoga benar-benar bisa jadi good news buat audiens Oke. Honda Lovers. Oke, ya tadi luar biasa ya kita kedatangan wanita karir yang sudah meniti karir dari artinya semua bisa ya. Bu Vera juga ngawalinya dari umur 22, 23 dan sekarang menjadi top leadernya lah di BCA Finance Solo ya. Jadi terima kasih Bu Vera atas kedatangannya sama Terima kasih, Pak good Dasi. news-nya yang sudah disampaikan. Iya Pak. Semoga nanti ke depan good news-nya akan lebih banyak lagi ya. Mungkin dari sisi yang lain, sisi yang berbeda ya. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan sambung lagi. Silakan komen di bawah kalau misalnya mau kenalan atau mungkin mau lebih mengenal program-program dari BCA Finance ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa ya Bu. Ya, thank you, Pak. Terima kasih. Ya.